2px ds. Px ds gitu ya. ds-nya itu apa? Akar Dari dx x aksen. dx per dt kuadrat. Ini x aksen dx per dt ya. Ingat, x aksen itu sama saja dengan dx per dt. Ditambah dengan siapa? Y aksen kuadrat. Y Y aksen aksen t kuadrat. t kuadrat. Di sini dt. Batasnya dari mana? Ya, batas itunya 0 sampai akar AB 3. Ini ya. 3. Hanya 0, B-nya akar 3. Atau kalau mau ditulis secara umum dulu, boleh ini dari A sampai B, kayak gitu. Nah, berarti nanti kalau seperti ini, kalian harus cek dulu, diputar sumbu Y ini benar nggak, gitu. Berarti harus dicek, S-nya lebih besar sama dengan 0 nggak? Kalau seperti ini, untuk T yang berada di antara 0 sampai akar 3, X-nya pasti positif nggak? Ini terpenuhi nggak? Iya, Bu. Iya, berarti oke gitu ya. Nanti misalnya muncul soal ketika diputar mengelilingi sumbu X. Berarti syaratnya apa? Y-nya Y harus lebih besar. dengan 0. Nah, berarti nanti luas permukaannya apa rumusnya? Integral 2pi ds. 2pi ds. ds-nya itu adalah ini. X aksen T dikuadratkan ditambah Y aksen T dikuadratkan dt. Batasnya sama A sampai B. Nah, sekarang di soal ini kita punyanya ini dan diputar terhadap sumbu Y. Berarti nanti kita gunakan rumusan yang poin A. Kayak gitu. Terus caranya gimana? Caranya ya substitusikan ini karena integral terhadap dt, x-nya nanti ganti dengan yang ada di sini. Kemudian akar dari x aksen. Kalau saya punya x ini, nanti cari x aksennya. Kemudian y aksen nanti diperoleh dari sini, substitusikan ke sini. Batasnya nanti AB gantikan dengan 0 sampai akar 3. Kayak gitu. Bisa ya? Ini coba sendiri. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misalnya X-nya lebih kecil dari 0 gimana, Bu, dengan soal yang sama? Oh, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, kita nggak bisa pakai ini. Ini harus terpenuhi dulu. Jadi kalau kita ketemu cek soal kayak gini, kalau X-nya lebih besar dari 0, ya berarti nggak bisa saya pakai rumusan ini, karena rumus ini hanya berlaku ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau misalnya ini, ya kalau X lebih besar sama dengan 0, gimana dong gitu. Ya berarti saya harus cek Y-nya. Y-nya positif nggak gitu. Kalau Y-nya positif, ya berarti harus saya menggunakan rumus ini. Harus ganti rumus gitu. Seperti itu. Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak coba dikerjain aja dulu, Bu, yang ini, Bu. Kenapa? Nggak coba dikerjain dulu yang ini. Mau dikerjain? Coba. Sebenarnya ini mudah, tinggal ngikutin rumus sih. Coba, di sini kalau saya punya X kayak gini, berarti X aksennya apa? 3/2 dikali 2 3 per 2 dikalikan 2 per 3, T pangkat 3 per 2 dikurangi 1. Berarti ini dikurangi 2 per 2 gitu kan? Berarti jadi berapa ini? Setengah. T pangkat setengah. Kemudian Y aksennya jadi apa ini? Setengah kalikan 2, T pangkat setengah min setengah gitu kan? Setengah. Berarti ini jadi T pangkat min setengah. Atau sama saja, ini sama saja dengan akar T, yang di sini 1 per akar T, gitu kan? T. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini.
Oke, langsung saja saya substitusikan ke sini. Berarti ini akan sama dengan integral 0 sampai akar 3, kemudian di sini ada 2pi, X-nya kita ganti yang ada di sini. Jadi berapa itu? 2/3, T pangkat 3/2, kemudian dikalikan akar X aksen kuadrat. X aksen kuadrat berarti tinggal T doang kan? Ditambah Y aksen kuadrat berarti ditambah 1/T dt. Gini kan? Nah, berarti ini jadi apa? 4pi/3-nya bisa keluar, integral 0 sampai akar 3, T pangkat 3/2, akar T plus 1/T dt. Kayak gini. Nah, ini integralnya apa? Kira-kira pakai metode apa? Pakai metode apa integralnya? Coba perhatikan. Di sini bisa disederhanakan nggak? Akar T plus 1/T itu sama saja dengan akar T kuadrat ditambah 1/T, gini kan? Nah, kemudian di situ dikalikan dengan T pangkat 3/2, itu kan sama saja dengan akar T pangkat 3. Berarti ini dikalikan itu jadi masuk kan? Jadi akar berapa itu? Bentar. T akar pangkat 3T dikalikan dengan akar T kuadrat plus 1/T. Jadinya apa? Akar T pangkat 5 plus T pangkat 3. T pangkat 3 dibagi dengan T. Gini ya. Oke, sebentar. Berarti ini jadi 4pi/3, 0 sampai akar 3. Di sini jadi akar T pangkat 5 plus T pangkat 3 dibagi T dt. Nah, itu integralnya apa tuh? Ini bisa lebih sederhana lagi nggak? Berarti kan T-nya keluar, berarti akar dari T pangkat 4 plus T kuadrat. Gini kan? Nah, berarti sama saja dengan apa ini? T kuadrat plus T. Ini sama saja dengan T kuadratnya keluar, jadi T kuadrat plus 1. Ini kan? Ya nggak? Ya. Nah, berarti ini jadi apa? Sederhanakan lagi. Sorry, ini langsung saja biar nggak kepanjangan. Berarti ini jadi, ini kan sama saja dengan akar T kuadrat dikalikan dengan akar T kuadrat plus 1. Ini kan? Nah, ini sendiri jadi T gitu kan? T kuadrat plus 1. Jadi, T akar T kuadrat plus 1 dt. Nah, ketika sudah ketemu kayak gini, kita bisa pakai apa? Substitusi. Gimana caranya? Misalnya, U-nya siapa? T kuadrat plus 1. Berarti du per dt-nya jadi siapa? Du per dt-nya jadi siapa? 2T. 2T. Berarti nanti saya akan punya du per 2-nya jadi T dt. Gini kan? Ya enggak?
Kemudian batasnya. Ini tadi kan batasan si T. Sekarang saya ubah ke U. Berarti kalau T-nya sama dengan 0, U-nya nanti akan sama dengan berapa? T-nya 0, U-nya akan sama dengan berapa? 1. Kemudian kalau T-nya sama dengan akar 3, U-nya akan sama dengan apa? Ini sama dengan 4 kan? 4. 4, Bu. 4. Arti ini jadi apa? 4pi per 3. Ini kita ubah. T-nya TDT yang ada di sini. Itu jadi siapa? Jadi ini kan? Jadi DU per 2. Kemudian ini akar T kuadrat plus 1. T kuadrat plus 1-nya tadi siapa? U. Berarti akar U. Gini kan? Batasnya, sekarang batasan U yang kita masukkan. Ini 1 sampai 4. Nah, berarti ini jadi apa ini? berarti akar 1. Ya, berarti ini 2-nya keluar, jadi 2pi per 3. Kemudian integral ini, itu sama saja U pangkat setengah. Berarti integralnya jadi apa? 1 per setengah plus 2 per 2, gini kan? U pangkat 3 per 2. Berarti jadi berapa? 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Berarti di sini 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Batasnya masuk dari 1 sampai 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Agak saya geser ke sini, tempatnya nggak cukup. Jadi berapa ini? 4 per 9 pi. Ini kan? Batasnya kita masukkan. Jadi 4 pangkat 3 akar, gini kan? Dikurangi dengan Kurang 1. 1. Ini berapa? 4, 16. 16 kali 4 berapa? 64. 8 jadi, Bu. 8. Berarti 4 per 9 pi. 8 dikurangi 1. 7. Berarti berapa itu? 28 per 9 pi. Itu ya. Oke. Panjang. Jadi intinya kalkulus itu kita harus menguasai banyak hal. Dari materi-materi kalkulus 1 tidak boleh dilupakan. Nah, dari proses integralnya ini sebenarnya materi di kalkulus 1. Nah, ketika kalian sudah lulus kalkulus 1, harapannya ketika sudah mengintegralkan kayak gini ya sudah bisa gitu ya anggapannya. Jadi harus bisa mengcompile antar satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Bu, mau nanya, Ya. Bu. Kenapa? Saya masuk permisalan yang pas batasnya 1, yang pas batasnya diganti itu. Ya, ini. Kenapa? Saya bingung di situ, Bu. Oke. Coba perhatikan di sini. Awalnya saya punya integral sebelum saya ubah itu kan semuanya dalam parameter T. dt kayak gini kan ya. Nah, kalau saya punya integral misalnya 1 sampai 5 x dx, berarti 1 sama 5 ini merupakan batasan si x. Hal yang sama di sini dt, berarti 0 sampai akar 3 ini batasan si t. Nah, kalau kayak gini itu berarti x-nya itu berada di antara 1 sampai 5. Nah, tapi kalau kita yang kehadapi sekarang, t-nya itu 0 sampai akar 3, berarti t-nya berada di antara 0 sampai akar 3 ini. Nah, sekarang saya mengubah nih, memodifikasi si fungsi integral ini. Nah, berarti modifikasi saya apa? U-nya saya misalkan T kuadrat plus 1. Nah, ketika saya mengambil permisalan U itu sama dengan ini, berarti nanti saya harus memodifikasi semuanya dong.
Jadi nggak adil kalau saya hanya mengambil modifikasi di satu bagian. Berarti semuanya harus saya rombak ke dalam semuanya U gitu. Nah, berarti kalau saya lakukan proses di sini, modifikasi, U-nya tadi T kuadrat plus 1, berarti T kuadrat plus 1 di sini saya ganti dengan akar U. Nah, ketika saya mengambil ini tadi, U-nya sama dengan T kuadrat plus 1, saya dapat DU per DT. DU per DT-nya apa? Ini diturunkan terhadap T, jadilah 2T. Nah, dari hasil yang kedua, baris kedua ini, DU per DT sama dengan 2T, saya bisa ubah DU per 2 itu sama dengan T per DT. T dikalikan DT. Sedangkan di awalnya saya punya T DT kayak gini. Nah, berarti T DT ini bisa saya ubah menjadi DU per 2. Jadi seperti ini. Nah, sekarang, karena saya ngubah ke dalam variabel U, DU di sini, berarti batas integral ini harus punyanya U, bukan punya T lagi. Nah, punya U itu apa? Tadi ini batas bawahnya, si T itu 0. Oh, T-nya 0. Kalau T 0, saya tadi memisalkan U kayak gini. Berarti 0 ini saya substitusikan ke U yang ada di sini. Berarti U sama dengan 0 kuadrat ditambah 1. Dapatlah ini. Kemudian batas atasnya akar 3 T-nya. Berarti kalau T-nya akar 3, saya masukkan ke sini. Akar 3 kuadrat berapa? 3. 3 ditambah 1 berapa? 4. Nah, kemudian saya masukkan sesuai tadi T0 mengakibatkan U1, ya berarti dia akan jadi batas bawah U. Kemudian T sama dengan akar 3 mengakibatkan U-nya sama dengan 4. Nanti akan menjadi batas bawahnya batas atasnya si U. Jadilah seperti ini. Ini ke sini integral seperti biasanya. Seperti itu. Paham? Ya paham, Bu. Makasih. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, sisanya silahkan dikerjakan sendiri. Coba saya lihat nomor 15 apa ya? Panjang kurva, ini gunakan rumus ya. Standar ini. Harusnya bisa. 14 juga luas daerah yang dibatasi. Kayak gini. Kemarin kalau luas daerah itu gimana cara menentukannya? Nomor 15. X-nya apa itu? Diketahui apa? Lima 15, Bu. Ya. 15 kan? Sorry, 14. 14. Ya. Oh, X sama Oke. dengan T min T kuadrat. Dulu. 14 X sama dengan T min T kuadrat. T min T kuadrat. Kemudian Y sama dengan 1 plus E pangkat T. kemudian T-nya berada di antara 0 sampai 1. diminta apa? Luas daerah. Apa kemarin rumusnya? A itu integral dari Y dx gitu kan? Iya nggak? Nah, kemudian ini saya tidak akan mengerjakan detail ya. Nanti silahkan dilanjutkan sendiri. Saya kasih clue-nya. Y dx. Sekarang yang kita ketahui di sini itu adalah apa di sini? X. X-nya. X-nya kayak gini, Y-nya seperti itu. Berarti nanti ini misalnya integralnya dari A sampai B gitu ya. Nah, berarti nanti saya akan mengubah integral, Y-nya kita ganti dengan siapa? Ini. 1 plus E pangkat T. Ya, ganti 1 plus E pangkat T. Kemudian dx-nya? 2T, min 2T. Ya, dari dx-nya ganti dengan ini. Dari sini nanti cari dx per dt-nya. Dx per dt-nya apa? 1 min 2t. Padahal di sini dx butuhnya. Berarti dx-nya sama dengan 1 min 2t
T. Nanti masuk ke sini dx-nya 1 min 2T dt. Batasan T-nya dari mana? 0,1. 0 sampai 1. Nanti lanjutkan sendiri. Seperti itu ya. Kemudian nomor berapa tuh? 13 sama 12. 12 ini mudah ya. Nomor 12. Apa nomor 12? Coba pilih salah satu. B. 12B apa? Diketahuinya apa? X sama dengan X. 1 per T. Sama dengan apa? 1 per T. 1 Per T. per T. Tunggu. 1 per T. Kemudian? Y sama dengan min 2 plus ln T. Ditanyanya apa? Hanya D kuadrat Y per DX kuadrat untuk halaman parametrik. D kuadrat Y per DX kuadrat. Begini. Nah, kemarin harus ingat nih. Ini apa rumusnya? D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan apa? D, Y aksen per DT dibagi dengan apa? dx per dt. DX per DT. Ini ya. Nah, kemudian kalau seperti ini, saya butuh DY aksen per, butuh DY per DX kan? DY per DX itu kan Y aksen. Apa DY per DX-nya? Y per DX. Ayo, jangan dilupakan. 1 per T. Masa? DY per DT dibagi dengan DX per DT. Ingat ya, jangan dilupakan ini. Nah, berarti pertama, kalau kita sudah tahu rumusnya kayak gini, yang saya punya di soal itu seperti ini, berarti saya harus mencari apa dulu? Turunan. Turunan dari Y terhadap T dan X terhadap T, gitu kan? Iya. Nah, berarti pertama kita cari dulu DY per DT-nya. DY per DT-nya, kalau kita punya seperti ini, apa turunannya? Seperti. Seperti Bu. Kemudian DX per DT-nya ini sama saja dengan T pangkat min 1. Berarti turunannya jadi apa itu? T pangkat min 2. Min 1 per T Kuadrat. Nah, kemudian berarti dari sini saya punya DY per DX-nya jadi apa? Seperti 1 per T dibagi dengan min Min 1 1 kuadrat. seperti Seperti kuadrat. Sederhananya jadi apa ini? Kuadrat per T. Jadi gini kan? Kemudian kita butuh apa lagi untuk menuju ke sini? Sekali lagi Bu. Ya, sekali lagi berarti saya punya Y, ini kan sama saja dengan Y aksen kan? Nah, berarti saya butuh DY aksen per DT. Apa DY aksen per DT-nya? min T. Min 1. Min 1. Nah, berarti bisa kita dapatkan dari sini itu adalah si yang diminta di soal D kuadrat Y per DX kuadrat, yaitu siapa? DY aksen per DT, DY aksen per DT-nya min
1. Satu. Bagi dx per dt. dx per dt-nya siapa? dt min 1 Min 1 per t kuadrat. Min kena min jadi apa? plus Plus. Jadinya t kuadrat. seperti itu. Silakan ditanyakan kalau ada yang masih bingung. Cukup ya? Nah, ini dia. Oke, nomor 12. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 10 sama nomor 11 ini mirip. Kalau kita perhatikan nomor 10 sama 11 ini, kita punya persamaan kartesius, kemudian dibalik diminta untuk mencari persamaan parametriknya. Biasanya yang kita kerjakan kemarin itu adalah kita punya persamaan parametrik, diminta untuk mencari persamaan kartesiusnya, kemudian disuruh menggambar kurvanya, gitu kan ya. Nah, sekarang agak berbeda, soalnya dikembangkan di nomor, bisa katakan nomor 10. Nomor 10 itu kita punya persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Oke, nomor 10. Tunggu. Yang nomor 10 itu kita punya persamaan lingkaran dalam kartesius itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian apa lagi infonya di soal itu? Bermula di 0,2. Nah, ada partikel bergerak di sepanjang lingkaran itu kan? Pergerakannya dimulai di 0,2. Titik awal kan berarti? Titik awalnya di 0,2. Kemudian pergerakan arah pergerakannya gimana? Satu putaran penuh searah jarum jam. Partikel bergerak dengan arah satu putaran. Putaran penuh searah jarum jam. Jadi ini saya hapus. Partikel bergerak satu putaran penuh searah jarum jam, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh mencari apa? Tentukan persamaan parametrik dan intervalnya kan? Interval parameternya. Ya, nah, ini soalnya soal kembangan dari konsep yang sudah kita pelajari. Ini kita punya persamaan kartesius, lingkaran dengan jari-jari 4. Oh, berarti saya punya lingkaran, kita gambarkan seperti ini sumbu X, ke sana sumbu Y-nya. Kemudian, lingkaran ini pusatnya di mana? 0,2. 0,0. Jari-jarinya berapa? 2. Berarti di sini nanti saya punya 2, kemudian min 2, di sini min 2 gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya, titik awalnya di mana? 0,2. 0,2 itu di mana?
Di sini kan? Ya enggak? Iya. Ini itu 0,2 merupakan titik awal. Berarti ini nanti T sama dengan T0 gitu kan? Ya enggak? Iya. Kemudian dia bergerak satu putaran penuh. Satu putaran penuh berarti satu lingkaran ini kan? Arahnya kemana? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam ke kanan atau ke kiri? Kanan. Berarti gini. Satu putaran penuh, berarti penuh kayak gini. Nah, sekarang dari informasi seperti ini, kita disuruh mencari X dalam parameter T dan Y dalam parameter T, itu seperti apa? Serta T-nya berada di antara apa, gitu ya. Coba, ini gimana? Cara menentukan X sama Y-nya serta T-nya. Gimana caranya? Titik awal. Titik awal, titik Titik akhir. awalnya di sini 0,2. Ini lingkarannya satu lingkaran penuh kayak gini. Nah, berarti T di sini itu main-mainnya siapa? T ini berlaku sebagai siapa? Sudut kan? Iya nggak? Coba perhatikan di sini. Kalau saya punya ini, titik pusat di sini, saya tarik ke arah sana. Nah, ini kan jari-jari. Ini R-nya. R-nya sama dengan berapa? Jadi jari-jari lingkaran ini berapa? 2. 2. Kemudian, ini saya tarik ke sini. Nah, berarti di sini saya punya X kan? Ke sini, saya punya Y. Gitu kan? Nah, T-nya ini, dia permainan sudutnya, parameter sudutnya. T. Di sini. Nah, berarti gimana? Saya bawa segitiga yang hijau itu ke sini. Ini Y, ini X, di sini R-nya 2. Ini si parameter T-nya, kayak itu. Nah, berarti seperti apa hubungan antara X sama Y-nya? Punya sifat-sifat, ini kan tegak lurus nih. Berdasarkan ini, kita punya sin T apa? Sin T depan per miring. Y. Berarti Y Sin per T. X. Y per 2. Ya. Y. Kemudian, Y-nya jadi apa? 2 per sin T. 2 2 sin. kali sin T. 2 sin T. Kemudian, cos T-nya apa? X per 2. X per 2. Jadi, X-nya jadi apa? 2 cos T. 2 cos T. Nah, ini dugaan kita, X-nya itu kayaknya 2 cos T, kayaknya ya, ini baru dugaan ya. Y-nya jadi apa? 2 sin T. Seperti ini dugaan kita. Tapi tadi T awal, T sama dengan T0, karena ini satu lingkaran penuh, berarti satu lingkaran penuh itu kita bicara 0 sampai 2pi kan? Nah, kalau T awal T0, saya masukkan 0, nanti itu harusnya X-nya itu hasilnya si 0. Y-nya harusnya apa? 2. Berarti kalau saya punya seperti ini, sesuai nggak? Enggak. Enggak. Berarti gimana dong? Ini kan seakan-akan dibalik kan? Nah, kemudian dugaan ini saya duga salah berarti. Boleh dong berarti saya di sini menduganya di sini sin-nya. Tapi di sini cos-nya. Nah, kalau ini dapat berarti saya dapat nih titik awalnya itu 0,2. Ini terpenuhi. Kemudian arahnya ke sini.
Ini kan di sini berarti titik T-nya 0 kan? Sudut 0 di sini kita mandangnya. Berarti kalau ke sini, ini kan sejauh sudutnya berputar sejauh berapa? Pi per 2. Pi per 2 berarti kalau saya mengambil ini, pi per 2 ini harusnya di titik ini dia berapa? 2,0. Berarti X-nya berapa? 2, Y-nya 0. Ini memenuhi nggak di sini? Memenuhi. Oh, berarti ke sini. Nah, 2pi. Oh, iya, nolnya dari 0 sampai 2pi. Oh, berarti persamaan parametriksnya itu ini. Seperti itu. Nah, ini tadi hanya ilustrasi yang kita ambil ini tadi untuk melihat, oh, kira-kira X-nya itu apa, gitu. Tapi ketika, ya harus kita uji, harus kita tes ke informasi dari gambar ini. Arahnya tadi ke sini. Oh, berarti ini ilustrasi ini tadi hanya membantu untuk menemukan X sama Y, tapi ilustrasi awal ini belum bisa kita klaim menjadi jawaban, karena kita harus menguji siapa? Menguji titik awal dimulainya, serta arah geraknya kayak gimana, gitu. Seperti itu ya? Paham? Ini tadi hanya untuk membantu kita mencari X sama Y-nya. Tapi dugaan awal ini ternyata ketika kita tes ke titik awal serta arah pergerakannya nggak cocok. Oh, berarti ini harus saya balik kayak gitu. Seperti itu ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau arahnya berlawanan tuh kita buat ngecek ininya aja ya, Bu? Apa? Ngecek pergerakannya ya? Iya, ngecek. Kalau arahnya berlawanan. Ya. Bu, Ya, silakan. mau nanya. Silakan. Bisa dijelasin pas dibalik nggak, Bu? Yang 2 sim. Oh, pas dibalik. Sama 2 Oke. Tadi kan kita menggunakan ilustrasi segitiga tadi kan? Ilustrasi segitiga tadi kan kita mendapatkan X-nya apa? 2 cos T. 2 cos T. Y-nya 2 sin T. Nah, padahal di soal ini, dia dikasih tahu nih, titik awalnya 0,2. Titik awal 0,2 itu berarti kan T sama dengan T0. Kayak gini kan? T0 kita masih belum tahu nih, batasnya itu, T0-nya itu berapa. Tapi di sini ada informasi. Dia bergerak 1 putaran penuh. Kalau 1 putaran penuh lingkaran, itu kan berarti dari 0 sampai 2pi kan? 1 lingkaran penuh kan 0 sampai 2pi sudutnya. Iya, iya. Ya. Oh, iya. Oh, berarti dari 0 sampai 2pi. Oh, kalau karena kita sudah tahu ini 1 putaran penuh, berarti T0-nya itu 0. Oh, berarti T0-nya ini sama dengan 0. Nah, sedangkan di soal tadi, kalau T0 sama dengan 0, itu harusnya titik awal itu 0,2. Tapi kalau saya pakai ini mengakibatkan T0 sama dengan 0, ini mengakibatkan nilai awalnya berapa titik awalnya? 2,0. Nggak match dong dengan yang info di soal. Oh, berarti saya nggak bisa pakai ini. Gimana caranya? Coba deh saya balik X-nya sama dengan yang 2 sin T, kemudian Y-nya yang 2 cos T. Oke, saya masukkan. Kalau T-nya sama dengan 0, saya masukkan ke sini. 2 sin 0 berapa? Ini menghasilkan X-nya 0, Y-nya 2 kan? Oh, berarti ini cocok. Oh, oke. Berarti kita klaim nih, sementara kita klaim ke sini. Tapi belum tentu benar juga. Ngecek selanjutnya apa? Ngecek selanjutnya arah geraknya. Tadi di soal ini dia diketahui arah geraknya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan muternya ke sini. Oh, berarti dari sini nanti gerak ke sini. Oh, berarti kalau di sini sudut T sama dengan 0, gerak ke sini, ini sebesar 90 derajat, berarti di titik ini itu pada saat T-nya sama dengan pi per 2. Nah, pada saat T sama dengan pi per 2, harusnya X-nya itu 2, 0. X-nya 2, Y-nya 0, gitu kan? Kita uji lagi, masukkan ke sini.
X-nya, T-nya pi per 2, berarti 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2. 1. 1 kali 2? 2. Oh, oke, cocok. Kemudian, cos pi per 2? 0. 0. 2 kali 0? Oh iya, cocok. Oke, berarti ini sesuai gitu kan. Oh, berarti persamaan parametrik dari suatu pergerakan partikel yang melalui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat yang titik awalnya 0,2 dan arah geraknya itu searah jarum jam, satu lingkaran penuh, itu adalah ini. Kayak gitu. Paham? Tahu. Makasih. Sama-sama. Oke, silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan. Sebelum saya lanjutkan lagi. Ada penambahan peserta 27 orang. Siapa yang tadi belum dipanggil absen di awal? Saya, Bu. Salsabila, Iya. Nur Utama, Lutfi, Ridho Hizbullah, Milton, Ilham, Fernando. Hadir, Bu. Fernando hadir ya. Terus Dandi, Dava, Jibril Jatmiko, Valentin. Siapa itu? Tadi Jibril, Bu. Jibril, oke. Tunggu. Saya ini dulu ya. Mic saya kayaknya kekecilan. Muflihati? Muflihati ada? Yansen? Yansen? Halo? Zaki? Halo. Yansen ada? Hadir, Bu. Oke. Zaki? Hadir. Bayu Aji? Anggara? Irfan? Kevin? Oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi mengenai soal ini. Enggak yang mau didiskusikan? Cukup ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke 9. 9 ini sebenarnya standar, sudah kita lakukan berulang kali ya. Silakan nomor 9. Nomor berapa ya? Poin berapa yang mau dibahas? Yang D, Bu. Yang D. D itu apa soalnya? XT sama dengan apa? akar T plus 1. Begini?
Kemudian Y-nya akar T. selanjutnya T-nya berada di 0 sampai 4. ada sama dengannya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini diminta apa? Ini sebaliknya dengan soal yang sebelumnya kita bahas ini. Kalau di sini kita punya persamaan Kartesius disuruh membentuk persamaan parametriknya. Ini kita punya persamaan parametriknya, kemudian disuruh menggambar kurvanya gitu ya? Coba sketsa kurva parametrik tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Cari hubungan X, Ya. Cari persamaan apa? Kartesian. Kartesius. Gimana cara mencarinya? Coba, ada yang punya ide? Ini gimana cara mencarinya? Ayo, gimana ini? Kalian yang menjawab, saya yang nulis. Soal seperti ini kan sebenarnya udah bolak-balik keluar kan ya? Gimana? Di situ saya punya X-nya itu sama dengan akar T plus 1. Y-nya sama dengan akar T. Kira-kira persamaan apa ini kalau Kartesiusnya? Ayo. Siapa yang punya ide? Silahkan. Ayo, Aprika. Itu Y-nya bisa, Y akar T itu bisa dimasukin ke T akar itu nggak sih, Bu? Bingungnya di sana, Bu. Mau pakai eliminasi? Coba aja. Di sini sama saja dengan T-nya apa? Sorry. Dari info ini, bisa saja saya punya Y kuadrat itu sama dengan T, kan? Ya nggak? Ya, Bu. Iya. Nah, berarti kalau mau pakai eliminasi, nanti akan dapat apa? X min 1, X sama dengan X sama dengan? Akar Y kuadrat plus 1. Nah, kemudian kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita akan punya apa? X Begini kuadrat kan? Y kuadrat plus 1. Ya. Berarti ya, Bu. kita punya ini apa ini? Lingkaran. Hati-hati loh, di sini min. Oh, min. Kayaknya kita pernah bahas soal seperti ini deh. Apa yuk? Apa itu bentuknya? Hiperbola. Tapi hati-hati, ini T-nya dia di antara apa? 0 sampai 4. Sebenarnya di sini itu kan hiperbola, kalau secara utuh, kurvanya gimana ini? Hiperbola utuhnya. Ini hiperbola dengan puncak berapa? 1. Berarti nanti di sini gambar sebenarnya dari kurva hiperbola ini kan kayak gini. Secara umumnya. Ini sumbu X-nya, ke sana sumbu Y-nya. Tapi hati-hati, di sini T-nya dibatasi. T-nya dari mana?
0 sampai 0 4. sampai 0 sampai 4. 4. Nah, berarti kalau T-nya 0 sampai 4, X-nya mungkin negatif nggak? Enggak. Enggak. Berarti? Yang kanan kurvanya. Ya, yang kanan kan kurvanya. Berarti ini kita hapus. Oke. Berarti kalau yang kanan kita hapus, tapi hati-hati di sini ada batasan lagi. X-nya dimulai dari, T-nya dimulai dari 0. T-nya dimulai dari 0, mengakibatkan X-nya berapa? Sorry, X-nya ini berapa? 1. Kemudian Y-nya jadi berapa? 0. 0. Kemudian T-nya kita naikkan, misalnya saya ambil 1, X-nya jadi berapa? Akar 2. Akar 2. Y-nya jadi berapa? 1. 1. Kemudian, oke, naik, udah kelihatan. Coba di sini perhatikan. Kalau T-nya 0, tadi X-nya 1, Y-nya 0. Berarti kan ini titiknya berapa dari sini? 1,0 kan? 1,0. 1,0 di mana? Di sini kan? Ini tadi kan 1 ya? Berarti ini 1,0. Berarti dimulai dari sini. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah tidak termasuk T-nya. Ya berarti kita hapus lagi. Nah, ini kita hapus nih. Nah, kemudian T-nya naik lagi. T-nya 1. T1 mengakibatkan akar 2,1. Akar 2,1, akar 2 itu berarti di sini kan? 1 kira-kira di sini. Oh, berarti tadi dari sini ke sini arahnya. Ini tadi titik awal. Kemudian, ingat, ini ada batas akhirnya. Batas akhirnya T berapa? 4. 4. Kalau T4 menghasilkan X berapa? Akar 5. Akar 5. Kemudian, Y-nya berapa? 2. 2. Berarti, ya kira-kira di sini lah ya akar 5. Ya, kalau kita tarik di sini gitu. Ini berarti akar 5,2. Ini pada saat T sama dengan 4. Ini tadi pada saat T sama dengan 0. Nah, berarti selebihnya itu tidak kita anggap. Oh, berarti kurvanya ini. Gitu. Nah, berarti kurvanya dari ini ke sini. Ini adalah titik akhir. Kayak gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Kemudian kalau kita tarik ke atas, itu vektor-vektor. Saya rasa kalau vektor-vektor mudah ya. Silahkan nanti kalian pelajari sendiri. Saya akan masuk ke barisan dan deret yang cukup banyak. Oke, kita buka halaman baru untuk mengulas mengenai barisan dan deret. Nah, untuk materi barisan dan deret ini, kita nggak bisa, ini ya, kita akan membahas dari awal, dari poin nomor 1, gitu. Karena kalau dari bawah, di bawah itu membutuhkan informasi yang atas. Jadi kita harus runut untuk yang ini. Coba kita mulai dulu dari nomor 1. Nomor 1 itu kita disuruh ngapain? Tentukan kekonvergenan. Menentukan kekonvergenan barisan. Nah, di sini saya perlu menekankan, saya sudah melihat beberapa hasil, beberapa screening dari jawaban kuis tugas kalian ya. Sepertinya kalian masih bingung apa itu barisan dan apa itu deret. Dan kalian masih mencampur aduk antara barisan dan deret. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Dari sisi notasinya aja, dia sudah berbeda jauh. Kalau barisan itu dinotasikan dengan seperti ini. Nah, kalau deret itu notasinya adalah notasi sigma.
AN kayak gini. 1 sampai tak hingga. Ini barisan, kalau barisan tak hingga berarti N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nih, dari sisi notasi saja sudah beda jauh. Tapi kadang-kadang kalian mencampur aduk antara barisan sama deret. Nah, mencampur aduknya apa? Kayaknya kalian bingung AN antara yang ada di sini sama AN di sini itu disamakan. Padahal ini berbeda. AN yang melekat pada notasi sigma di sini itu adalah deret. Sedangkan kalau di sini itu adalah barisan. Ini saja kalau diuraikan, barisan itu kalau saya uraikan, di sini bentuknya dia jadi A1, A2, A3, dan seterusnya itu ya. Tapi kalau deret itu adalah A1 plus A2 plus A3 plus dan seterusnya itu ya. Ini barisan, ini pun juga sama sebenarnya, ini plus AN, plus koma. Ini koma AN. Kemudian ini seterusnya gitu. Nah, ini barisan, ini deret. Kalau kita uraikan aja bentuknya sudah beda itu. Ini dijumlahkan, ini hanya mencacah A1, A2, A3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi jangan dicampur aduk karena penanganan antara barisan dan deret untuk melihat kekonvergenannya itu berbeda. Tuh. Oke, biar lebih jelas kita mulai dulu yang nomor 1. Yang nomor 1 dari soal review, kita itu disuruh menentukan kekonvergenan barisan. Coba kalian pilih salah satu dari itu. Poin berapa? D, Bu. D. Poin D. Diketahui barisan gitu ya. Diketahui barisan AN. Dengan AN-nya sama dengan apa? N per 2 pangkat N. N per 2 pangkat N. Kayak gini. Kemudian disuruh menentukan apa? Kekonvergenan. Kekonvergenan barisan tersebut. Oke, kayak gitu. Gimana ini cara menentukan kekonvergenan barisannya? Ada batas absen kok. Apa? Gimana cara menentukan kekonvergenan barisan kayak gini? Belum lagi mandi. Gimana caranya? Pakai L'Hopital bisa nggak? Coba mau pakai L'Hopital. Pakai L'Hopital, kata kuncinya kalau menggunakan L'Hopital apa? Tak hingga per tak hingga. Nah, di sini pun kalau saya lihat dari beberapa tugas kalian itu masih nabrak ya sistemnya kalau menggunakan L'Hopital. Ingat bahwa barisan itu definisinya apa sih secara definisi? Masih ingat nggak? Barisan itu adalah fungsi yang mengaitkan antara bilangan asli ke bilangan real. Nah, berarti kalau bilangan asli kita perhatikan di sini, ini A1, A2, A3. Berarti dia diskret kan? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu kan domainnya. Nah, padahal L'Hopital itu dia berlaku ketika fungsinya ini merupakan fungsi yang kontinu. Kalau kita perhatikan barisan ini fungsi memang, tapi dia bukan fungsi yang kontinu, dan dia tidak punya turunan. Nah, L'Hopital ini dia berlaku ketika fungsinya punya turunan. Nah, berarti kalau kalian menduga ini pakai L'Hopital, karena apa? Karena limit N menuju tak hingganya bentuknya tak hingga per tak hingga. Nah, kalau curiga pakai L'Hopital, kalian juga jangan langsung mel'Hopitalkan ini.
Berarti harus diapakan dulu? Diubah fungsinya. Gimana mengubah fungsinya? Kita harus menentukan fungsi kontinu fx dengan cara menjadikan an ini sebagai fungsi, tapi n-nya kita ganti dengan x. Berarti ini jadi x per 2 pangkat x. Tapi syaratnya ini berlaku untuk semua x yang lebih besar sama dengan 1. Nah, 1. Kalau barisan dimulai dari bilangan asli ya, 1. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kalau kalian curiga pakai L'Hopital, berarti limit x menuju tak hingga dari x per 2 pangkat x. Ini bentuknya apa? Bentuk tak hingga per tak hingga. Maka kita bisa mendapat, kalau mau pakai L'Hopital, berarti limit x menuju tak hingga dari x dibagi 2 pangkat x, ini baru kita terapkan L'Hopital. Coba, kalau pakai L'Hopital bisa nggak ini? Kalau pakai L'Hopital berarti gimana? X. Gimana sih L'Hopital itu? Ayo, coba pikirkan ini. Gimana? L'Hopital itu apa sih? Turunan. Ya, turunannya turunan dari apa? Dari limit n itu. fx, turunan dari fx. Itu jadinya kayak gimana kalau kayak gitu? 1 per x. 1. Yang bawahnya? X dikali 2x pangkat minus. Gimana? X kali 2. Ini X minus 1. ini kalkulus ya ini. Kalkulus 1. Ayo, buka catatannya kalkulus 1. Apa ini turunannya? Oke, turunan X 1. Turunan 2 pangkat X? Lupa. A? Sorry. 2 pangkat X ln 2 turunannya. Buka lagi catatan kalkulus. Kalkulus 1. Kalau saya punya fx itu sama dengan 2 pangkat x, maka, bukan 2 ya, secara umum saja. Ini saya buat konstanta gitu ya. A pangkat x berarti f aksen x itu sama saja dengan A pangkat x ln A. Kayak gitu ya. Ini catatan kalkulusnya, kalkulus 1. Berarti kalau kalian punya di sini 2 pangkat X diturunkan ya berarti 2 pangkat X ln 2. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini gimana? Kalau X menuju tak hingga, ini semua akan menuju kemana? 2 pangkat tak hingga akan menuju kemana? Tak hingga. 1 dibagi tak hingga? 0. 0. Artinya apa? Karena Konvergen. limit X menuju tak hingga dari fx itu sama dengan 0, maka limit n menuju tak hingga dari an itu sama saja dengan limit n menuju tak hingga dari siapa? N per 2 pangkat n sama dengan 0. Nah, artinya apa? Maka barisan AN
N-nya sama dengan 1 sampai T hingga merupakan deret yang konvergen. Nah, kalian kalau saya lihat dari kuis atau tugas itu ya, kalau melakukan L'Hopital, ini kalian langsung pakai N/2 / N. Padahal ini nggak bisa. Sekali lagi, kenapa nggak bisa? Ya gara-gara di sini N-nya ini diskrit. Padahal L'Hopital ini hanya berlaku untuk fungsi yang memiliki turunan. Kalau di sini diskrit, itu dia nggak punya turunan. Jadi nggak bisa kita pakai L'Hopital di sini gitu. Kita harus mengubah fungsi ke dalam bentuk fungsi yang bisa diturunkan. Jadi kita harus melakukan langkah ini. Nah, biasanya langkah ini tuh kalian lupakan. Padahal ini core-nya di sini. Gitu ya. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya coba satu lagi. Yang nomor 1. Yang poin C ini tidak kita bahas ya materinya. Poin C abaikan aja. Ini harusnya menggunakan teorema sandwich. Tapi kita tidak belajar mengenai teorema sandwich. Jadi poin C ini tidak perlu dipelajari. Oke, coba satu lagi. Nomor 1. Yang mana? Yang E, Bu. E. Oke. Yang E apa? Ininya? AN sama dengan AN sama dengan apa? akar N kuadrat. Akar N kuadrat gini? N. Akar pangkat N. Akar N. Iya. Oke. Nah, ini gunakan sifat-sifat dari limit barisan. Kayaknya kita sudah pernah mempelajari ini deh. Berarti kita punya di sini limit N menuju T hingga dari AN. Jadi apa ini? Limit N menuju T hingga dari N akar pangkat N kuadrat. Ini kan? Ini sama saja dengan limit N menuju T hingga dari N pangkat 2/N. Gini kan? Nah, ini jadi apa? Limit N menuju T hingga dari N pangkat 1/N dikuadratkan. Ini sendiri sama dengan limit N menuju T hingga dari N pangkat 1/N dikuadratkan. Nah, di dalam ini sendiri, ini apa? Berapa hasilnya? N menuju pangkat 1/N. Ini ada di teorema yang sudah pernah kita bahas. Ini adalah 1 ya, yang ada di sini. 1. Sama dengan? 1 kuadrat 1. Itu ya. Berarti ini konvergen nggak? Konvergen. Karena limit N menuju T hingga AN sama dengan 1. Konvergen. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi? 1 cukup ya? Nomor 2. Nomor 2 itu kita beralih. Apa yang akan kita bicarakan yang nomor 2? Deret. Deret. Nah, ini hati-hati nih deret. Kalau deret, menentukan kekonvergenannya itu banyak sekali caranya. Apa aja yang kalian kenal? Melalui definisi dulu. Menentukan SN-nya kan? Kemudian dari menentukan SN itu kita mengenal 2 deret, yaitu deret geometri dan deret teleskopis. Nah, berarti langkah pertama ketika kita ketemu deret, itu kita identifikasi dulu. Ini deret geometri bukan ya? Ini deret teleskopis bukan ya? Gitu. Kalau dia deret geometri atau deret teleskopis, berarti nanti kita selesaikan dengan pakai metode itu aja cukup. Tapi ketika bukan teleskopis ataupun bukan geometri, kita naik nih menggunakan beberapa uji yang sudah kita kenal. Ujinya ada banyak yang kita pelajari. Pertama itu adalah uji kedivergenan. Uji kedivergenan itu apa?
Ini kalau nggak ditulis, kalian ingat nggak ya? Oke, saya resume dulu mengenai kekonvergenan deret. Kekonvergenan deret itu kita langkah pertama yang harus kita lihat itu menggunakan definisi. Menggunakan definisi itu kita harus apa? Mencari SN. Kalau SN-nya ketemu, berarti nanti kita akan punya barisan SN. SN ini apa? SN ini apa? Masih kan nggak? Jumlah parsial sampai ke N. Nah, ketika sudah ketemu SN, kita bentuk barisannya. Nah, ingat kembali, kalau barisan itu dikatakan konvergen, ketika apa? Limit N menuju tak hingga, dari SN itu ada nilainya. Ada. Kan? Nah, kalau SN, jika SN konvergen, maka kita bisa mengatakan apa? Maka Deret konvergen. deret AN konvergen. Kalau deret AN konvergen, maka jumlah dari AN itu sama dengan apa? L. L. Nah, ini ya. Nah, dari sini, dari definisi ini, kita mengenal dua deret, yaitu apa? Deret geometri, kemudian mengenal juga deret teleskopis. Nah, kalau kita ketemu deret, kemudian disuruh menentukan kekonvergenannya, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama kali yang harus kita lakukan, cek dulu apakah dia geometri atau teleskopis. Kalau bukan geometri dan bukan teleskopis, baru kita ngecek ke uji. Uji yang kita punya, uji apa aja? Uji divergenan. Uji divergenan itu apa? Jika limit N menuju tak hingga dari AN itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa deret AN ini divergen. Namun ketika kita punya AN ini konvergen, artinya apa? Kita bisa memastikan limit N menuju tak hingga dari AN ini sudah pasti 0. Tapi ketika limit N menuju tak hingga sama dengan N, namun ini tidak berlaku sebaliknya. Yang ini yang harus hati-hati ya. Catatan, ketika limit N menuju tak hingga dari AN ini sama dengan 0, maka sigma AN belum tentu divergen atau belum tentu dan konvergen. Ya, belum tentu konvergen. Ini ya. Nah, berarti kalau limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0, kita harus hati-hati. Nah, kalian biasanya kebalik. Kadang-kadang mencampur aduk antar barisan. Kalau barisan, kalau AN ini berasal dari barisan, maka barisan itu konvergen. Tapi kalau di sini belum ada jaminan dia konvergen atau divergen. Itu ya. Nah, oke. Kemudian ternyata kalau kita lihat semua deret-deret yang kita kenal, kalau kita mau pakai uji ini nggak bisa karena uji ini punya kelemahan. Berarti kita naik lagi punya uji yang lain. Uji yang kita pelajari selanjutnya apa setelah ini? Integral. Uji integral. Nah, uji integral ini dia ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Yang harus kita tentukan. Ya, pertama harus barisan positif dulu kan? Positif. AN-nya harus barisan positif. Kemudian apa lagi? Monoton turun. Fx-nya itu adalah monoton turun
Ya tentunya tadi karena ini barisan fx-nya ini dibentuk dari AN gitu ya, berarti dia harus positif juga kan? Positif, monoton turun. Selanjutnya? Continue. Ya, continue. Nah, ketika memenuhi ini, berarti baru nanti kita pakai uji integral. Uji integralnya, kalau saya punya deret AN yang memenuhi ketentuan ini, maka nanti kita melakukan uji integralnya, itu adalah integral dari, misalnya ini N-nya dari 1 sampai hingga, misalnya gitu ya. Berarti nanti saya bisa membentuk fx itu, fn itu dari AN. Nah, ini nanti berlaku untuk semua N lebih besar sama dengan 1. Berarti nanti uji integralnya itu adalah N dari 1 sampai hingga fx dx kayak gini. Nah, ketika menggunakan uji integral, hati-hati. Di sini kita butuh apa? Butuh integral tak wajar. Kalau integral tak wajar, itu kita harus menghitungnya menggunakan limit b menuju hingga dari 1 sampai b fx dx. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Ini kita cari. Kalau ini jika integral 1 sampai hingga fx dx konvergen, maka kita bisa menyimpulkan apa? Deret AN konvergen. Selanjutnya, jika 1 sampai hingga fx dx divergen, maka sigma AN-nya juga akan ikutan divergen. Kayak gitu. Oke, itu uji integral. Wah, banyak ya. Belum kita mengerjakan soal. Oke, sampai sini dulu saya reviewnya. Coba langsung masuk ke contoh nomor 2. Nomor 2 mau nomor berapa yang akan kita bahas? Poin yang sederhana dulu ya. Coba saya akan membahas 2A sama 2C. Oh, udah nggak sih, Bu? Udah ya? Mirip contoh soal kita. Oh, oke. Sudah. Oke, ini pakai deret geometri ya, yang A? Iya. Ya, kira-kira konvergen nggak ini? Kayaknya banyak ya. Kalian masih ingat nggak deret geometri itu kayak gimana? Ingat, Bu. Deret geometri itu sigma A R pangkat N-1, N-nya dari 0 atau 1 ya? Lupa saya. Dari 1 ya, sampai hingga. Nah, deret ini akan konvergen ketika gini kan? Ya enggak? Konvergen. Kalau R-nya kurang dari 1, maka nanti dia akan konvergen kemana? Ingat nggak? A per 1 min R gitu kan? Iya. Ini nanti uraikan ya. Itu nanti nomor 2A gunakan deret geometri. Oke. Sekarang saya akan membahas 2C. 2C gimana? Apa? Deretnya apa? Dua C? Dari N 0 sampai hingga. Oke. Kemudian? Ln buka kurung N per N plus 1. Ini kayaknya ada yang miss deh. Ini kayaknya nggak dari N sama dengan 0. Karena kan kalau N-nya 0, ini jadi ln 0. Ln 0 kan nggak terdefinisi kan? Ln kan harus positif ya? Ini saya revisi deh. N-nya dari 1.
N-nya dari 1. Nah, tadi langkah pertama ketika kita disuruh menentukan kekonvergenan deret, apa yang harus kita lakukan? Identifikasi dia geometri atau teleskopis gitu kan? Iya, Bu. Iya, kira-kira geometri bukan? Kalau dari perilakunya. Iya. Masa? Coba uraikan aja kalau ini bingung. Berarti jadi apa? Len-nya kita N-nya kita gerakkan. Len 1/2, gini kan? Len 2/3. Len 3/4. Dan seterusnya. Gitu kan? Bisa menemukan rasio dari sini? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Oh, berarti ini bukan deret geometri. Kemudian bisa kita tuliskan N sama dengan 1 sampai tak hingga Len N per N plus 1 itu kan sebenarnya sama saja dengan Len N dikurangi dengan Len N plus 1 kan? Nah, kemudian ini kita gerakkan N-nya, kita jalankan. N-nya 1, maka kita punya apa? Len 1. Min Len 2. N-nya 2. Len 2. Min 3. Dan seterusnya gitu kan? Kalian bisa ngeh nggak ini kira-kira deret apa? Ini saling menghilangkan nggak nanti? Ya. Berarti deret apa ini kira-kira? Teleskopis. Teleskopis. Nah, kalau sudah ngeh itu deret teleskopis, langsung saja kita cari SN-nya. SN. Berarti SN itu apa? Jumlah parsial sampai suku ke N. Gini kan? Berarti dari Len N dikurangi Len N plus 1. Berarti ini kita gerakkan tadi. Ulangi lagi. Berarti Len 1 min Len 2 plus Len 2 min. Berapa? Len 3. Gitu kan? Kemudian plus Len 3 min Len 4. Plus dan seterusnya gitu kan? Sampai nanti ujungnya itu min Len N besar gitu kan? Berarti jadinya apa itu? Len 1 min Len besar. Ya, SN-nya sama saja dengan Len 1 min Len N. Ini. Nah, berarti ini SN-nya seperti ini, Len 1 sendiri berapa? 0. Berarti min Len N, gini kan? Nah, sekarang karena kita sudah tahu SN-nya, berarti kita punya barisan SN. Barisan SN ini konvergen atau enggak? Konvergen atau enggak, kita lihat limitnya ketika N besarnya menuju tak hingga. Menuju tak hingga dari min Len N. Seperti ini, berarti ini min 1 sama saja dengan gitu kan? Limit N besar menuju tak hingga dari Len N. Kalau N tak hingga, Len N-nya akan menuju kemana? Tak hingga. Tak hingga. Min 1 dikalikan min tak hingga? Min tak hingga. Ini kan? Berarti ini konvergen atau divergen? Divergen. Bu, itu kok sama dengan min 1? Yang mana? Ini. Min Len N. Ya. Min Len N kan min 1-nya ke sana kan? Iya. Min 1 kan bisa keluar. Oh iya. Ya. Nah, kalau ini divergen, ya, ada lagi?
Enggak, Bu. Nah, kalau ini divergen akibatnya apa? Divergen. Deret awalnya tadi apa? Ln Ln n per n plus 1 itu divergen. Kayak gitu. Oke. Itu ya. Cukup banyak. Nah, ternyata nggak selesai barisan deret. Nah, kemudian deret-deret yang lainnya ini nanti menggunakan apa identifikasinya? Misalnya yang poin D ini nanti pakai uji apa ini? Poin D. Integral ya, tapi harus Integral. hati-hati. Ini kayaknya harus revisi juga 2D ini. N-nya ubah dari 1 deh. Ini karena kalau N-nya 0 nggak terdefinisi dia. Jadi poin D direvisi ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga ln N per N. Ini nanti pakai uji apa yang poin D? Uji integral. Tapi harus kita urai dulu. Dia mulai turun itu di mana? Karena ini ketika ini, kayaknya ini pernah kita bahas juga ini. Karena dia sempat naik dulu, habis itu baru turun gitu ya. Ini pakai uji integral. Kemudian yang poin D, uji integral juga bisa ini. Nah, poin G sama H pakai apa? mutlak AN plus 1 per N. Mutlak, habis itu pakai rasio mutlak ya ini. Ya enggak? G sampai I itu pakai uji rasio mutlak. F ini kayaknya juga pakai uji integral, kayak gitu. Nanti silahkan dicoba. Nah, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 gimana? Kita menentukan jari-jari kekonvergenan. Ingat, jari-jari kekonvergenan, dalam menentukan jari-jari kekonvergenan yang harus kita lakukan apa? Jari-jari kekonvergenan itu ada berapa kemungkinan sih? 3. 3. Pertama apa? X. Jari-jarinya 0. Jari-jari 0 tercapai ketika apa? Dia hanya konvergen ke titik tertentu gitu kan? X. X-nya sama dengan 0. 0. Kemudian dia kalau jari-jarinya sebesar R, itu terjadi ketika apa? Nilai mutlak X dikurangi A kurang dari R. Ingat, yang poin 2 ini kadang-kadang menjebak. Karena nanti kita harus membawa semuanya ke dalam bentuk nilai mutlak X min A kurang dari R. Kalau misalnya nilai mutlak AX min 2 kurang dari R yang kita peroleh, maka harus kita bawa ke X min A kurang dari R. Itu ya. Kemudian yang ketiganya, jari-jarinya tak hingga. Ketika dia konvergen untuk semua bilangan real. Gitu ya. Oke, itu tentang jari-jari kekonvergenan. Kemudian tentang deret Taylor. Deret Taylor gimana caranya membentuknya? Turunan fx. Ya, deret Taylor itu rumusnya adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari F turunan ke K di titik A dibagi dengan K faktorial dikalikan X min A pangkat K. Gitu ya. Nah, kalau deret Maclaurin apa? Deret Maclaurin itu adalah deret Taylor ketika di sekitar X-nya